Ini kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau yang menilik jauh ke dalam hati kami. Engkau yang menilik jauh di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Biar ini menjadi satu komitmen bagi kita semua pada pagi hari ini. Ini aku ya Tuhan, bejana yang dibentuk untuk kemuliaan-Mu. Pakai kami Tuhan, sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk kami boleh bertumbuh, bukan sekedar kami bertumbuh, tapi kami boleh menjadi terang dan saksi Tuhan di tengah dunia ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan yang kurang penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan ini ya Tuhan. Untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Pakai Tuhan di dalam segala keterbatasan ini Tuhan, biarlah segala kemuliaan kembali kepada-Mu ya Bapa. Biarlah kebenaran Tuhan Engkau limpahkan secara berlimpah di dalam hidup kami. Dan kebenaran-Mu memerdekakan. Dan kebenaran-Mu menjadikan kami terang di Tuhan ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami naikkan segala doa permohonan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya mohon maaf sebentar, ini suara saya barusan kembali, 2 hari hilang. Jadi nggak tahu kemana hilangnya, ini baru bisa kembali ya. Ada kena flu dalam 1 minggu ini kena flu, tapi bersyukur sudah lebih baik, sudah bisa kuat. Ada beberapa yang kegiatan yang cukup padat, sehingga menyebabkan tubuh ini agak sedikit lemah. Tapi bersyukur pada hari ini kita boleh bersama berkumpul kembali di tempat ini. Saya juga ucapkan terima kasih kembali, boleh diundang kembali. Sudah lama sekali saya tidak di sini. Sudah ada mungkin sebelum pandemi ya, cukup lama sudah ada ya 5 tahun mungkin sekitar 5 tahun. Tapi bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali. Ya kalau tadi ditanya, sekarang kesibukannya di mana ya? Sekarang saya Denpasar Surabaya, Denpasar PP. Jadi pelayanan kami ada di Surabaya, masih tetap gereja digembalakan, yang tetap kami gembalakan. Kemudian kami memiliki pelayanan juga di Jimbaran ya, tepatnya di Garuda Wisnu Kencana. Kalau tahu Garuda Wisnu Kencana itu, nah di dalam Garuda Wisnu Kencana itu kami pelayanan kami di dalam sana. Dan hari ini bersyukur ya bertepatan masih boleh ada di Surabaya bersama Bapak Ibu. Bersyukur ya, itu aja sedikit, mungkin lama tidak berkabar. Tapi mohon maaf ya, suara saya agak sedikit, biar bisa kedengar baik ya. Ya puji Tuhan. Agak sedikit konsentrasi ya mungkin. Ini baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini mari kita bersama memikirkan satu topik yang memang topik yang umum Bapak Ibu. Umum dalam pengertian ini adalah satu jargon atau satu istilah maupun satu hal yang sangat umum di dalam kekristenan. Ya, apa itu? Kasih. Oh ya, sudah tahu Pak Pendeta, kasih. Oke, baik. Tapi saya ingin membahas ada satu bagian kecil saja daripada kasih itu. Saya ingin membahas dengan satu tema, kasih yang tulus, saudara. Ada banyak kasih di dunia ini. Orang menunjukkan kasih, bisa menunjukkan kasih. Kasih itu juga bisa dimanipulasi dengan banyak hal. Saudara, pelayanan kami di Bali, kami tidak membuat gereja. Di Bali kami tidak membuat gereja, meskipun ada gereja. Tapi sebenarnya visinya bukan gereja. Tapi kami melayani orang-orang yang terbuang. Tepatnya adalah orang-orang yang sudah tidak diterima sama gereja. Bayangin, gereja aja sudah gak mau nerima, saudara. Artinya apa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat problematik, saudara. Macam-macam problemnya. Kenapa saya memilih di Bali? Tuhan kasih saya visi di Bali, bukan karena Bali itu tempat wisata, bukan Bapak Ibu.
Di balik indahnya wisata Bali itu terdapat orang-orang yang hancur dan hilang. Orang-orang yang rusak dari Jawa, dari Jakarta, dari semua penjuru Indonesia, mereka lari ke Bali. Mereka berpikir di Bali itu tempatnya santai, rileks, kemudian bisa mengobati mungkin sakitnya dia atau segala macam. Tapi tidak. Justru mereka di sana semakin hancur dan semakin hilang. Sebagai contoh yang saya layani, saya melayani orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang gereja itu sudah tidak ada yang mau terima. Saya tanya, kamu kenapa tidak ke gereja? Saya diusir sama pendetanya. Kenapa? Berarti kamu ada problem. Iya, problemnya banyak, macam-macam, saudara. Kalau ketemu orang-orang kayak begini, gimana di gereja? Ada orang yang, maaf ya, kenapa problemmu? Ya, saya punya utang sama seluruh jemaat, ayo. Punya utang, jadi semua jemaat itu diutangin sama dia. Loh, kok bisa kamu utang sama seluruh jemaat itu diutangin, saudara? Terus apalagi macam-macam, ada yang begini, ada yang, wah. Lalu pertanyaannya, mereka itu siapa yang mau terima mereka gitu? Kita terima, tapi kita juga, seperti saya katakan, kasih yang tadi, kita murni kasihnya, tapi dimanipulasi, saudara. Dimanipulasi macam-macam. Saya berapa kali mohon maaf ya, memang mereka orang problem ya. Banyak kali ketipu, saudara. Dibujuk, pendeta ini dibujuki, saudara. Tapi sudah, oke, fine, tidak apa-apa. Makanya saya mau katakan, bagaimana orang bisa bertahan di dalam sebuah kasih. Ketika kasih itu, kadang-kala orang punya kasih itu manipulatif, saudara. Maka saya hari ini akan membahas satu topik yang begitu penting di dalam surat Paulus, di dalam surat Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Mari kita baca dulu ya ayatnya. Nanti saya akan bahas itu secara mendetail. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh simak saja di Alkitabnya. Mulai ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini ayat yang sering kita baca ya, amin. Tapi ayat ini berbicara tentang bagaimana nasihat di LAI memberikan topik, yaitu nasihat untuk hidup di dalam kasih. Kasih yang seperti apa yang diharapkan? Jelas ayat yang ke-9 mengatakan pertama, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya kasih yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus hari ini adalah kasih yang tulus. Martin Lloyd Jones mengatakan, semua hal praktis di dalam kekristenan itu dimulai dengan kasih. Semua hal praktis di dalam kekristenan, hidup kita, pelayanan kita, ibadah kita, apapun itu yang kita sebagai identitas sebagai orang Kristen, semuanya dimulai dengan kasih Allah. Dan ketika Allah mengasihi kita, kita mengasihi sesama kita. Itu urutannya. Martin Lloyd Jones mengatakan bahwa segala hal praktis dalam kekristenan dimulai dengan kasih, dan tanpa kasih maka semua hal praktis itu pun menjadi sia-sia. Kalau kita beribadah, kita pun tidak memiliki kasih yang seperti dimaksud di sini, itu pun sia-sia. Kita melayani Tuhan pun tanpa kasih ini pun semua sia-sia. Bahkan Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, bisa melakukan berbagai macam hal, melayani Tuhan sehebat apapun, tanpa kasih engkau tidak berguna, engkau tidak ada apa-apanya. Makanya penting sekali mengapa Rasul Paulus menempatkan topik ini di Roma pasal yang ke-12. Kalau kita tahu secara umum, kitab Roma itu ada dua bagian ya. Yang pertama sifatnya doktrinal, pasal 1 sampai pasal ke-11. Yang kedua bersifat praktikal, yaitu pasal 12 sampai pasal yang ke-15. Tetapi pasal 12 itu berisi peralihan antara hal yang sifatnya doktrinal, yaitu keselamatan oleh iman dalam Yesus Kristus,
kepada hal praktisnya. Bagaimana orang yang sudah diselamatkan, maka tidak cukup untuk kita memahami keselamatan kita, tetapi bagaimana secara praktis kita harus memahami tugas dan tanggung jawab kita secara praktikal di dalam kekristenan. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang tulus. Lalu bagaimana wujudnya kasih yang tulus itu? Ada dua hal menarik. Yang pertama, tadi saya sudah sebutkan posisinya, posisi dari teks ini. Posisi teks. Kalau saudara melihat nasihat tentang kasih itu ada di Roma pasal 12 ayat 9-11, muncul tepat sesudah topik tentang apa? Pelayanan. Roma 12 ayat 3-8, kan tadi saya kasih gambaran sedikit supaya kita paham. Orang Kristen diselamatkan oleh iman dalam Yesus Kristus. Oke, setelah diselamatkan, Roma 12 ayat 1-2 mengatakan tandanya orang yang diselamatkan adalah mereka diubahkan. Tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi mereka diubahkan. Dan orang yang diubahkan, itu pasal 1-2 kan, pasal 3-8 adalah orang yang melayani. Ciri orang yang ditebus, orang yang sudah menerima kasih Allah adalah mereka melayani. Tapi saya tidak bicara tentang pelayanan ini, nanti terlalu panjang. Tapi ada hal menarik setelah pelayanan itu, Paulus membahas tentang kasih. Jadi, tepat di sesudah topik tentang pelayanan, Paulus ingin menegaskan bahwa pelayanan kepada sesama itu tidak akan bermakna tanpa kasih terhadap sesama. Tidak peduli seberapa hebat dan kapasitas kita maupun keinginan kita dalam pelayanan, tetapi tanpa kasih itu akan menjadi sia-sia. Jadi jelas pelayanan itu dasarnya adalah kasih. Bagaimana saudara bisa melayani? Dasarnya adalah kasih yang tulus ini. Yang kedua, dari sisi struktur di dalam teks Yunaninya, bagian ini tidak memiliki kata kerja yang eksplisit sehingga bisa diterjemahkan secara beragam. Ada beberapa terjemahan. Yang pertama, kasih yang tulus. Itu terjemahannya, kasih yang disebut kasih yang pura-pura, jangan pura-pura, kasih yang tulus. Yang kedua, itu kasih adalah tulus. Ketiga, kasih harus tulus. Maka terjemahan mana yang paling tepat? Kasih yang tulus, kasih adalah tulus, kasih harus tulus. Kita mengambil opsi yang pertama, bahwa kasih itu tulus. Kasih yang tulus itu menjadi sebuah bagian yang berfungsi sebagai judul atau payung, semacam payung yang menaungi bagian-bagian yang lain. Ayat yang ke-9b. Hendaklah kasih itu yang pertama, kita akan melihat apa bentuknya kasih kasih yang tulus itu. Ayat yang ke-9a mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Rasul Paulus berbicara kasih tertentu, yaitu agapau, menggunakan kata agapau, yang saudara dan saya pasti sudah paham makna kata agapau itu, yaitu kasih yang diarahkan Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Dengan begitu kuatnya kasih ini sehingga tidak ada satu makhluk pun atau peristiwa yang bisa membuat orang-orang ini terpisah daripada kasih ini. Jadi saudara memahami kasih yang dimaksud adalah agapau. Kasih agapau yang dimaksud adalah kasih yang begitu kuat. Kalau saudara baca di Roma 5 ayat yang ke-5, saudara akan menemukan kalimat ini menarik sekali. Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sama menggunakan kata agapau. Dan kasih yang sama ini juga dibahas lagi oleh Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 35-39. Dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, bla 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 bla. Dan ayat yang ke-39
Dikatakan atau kuasa-kuasa di atas tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, kasih yang semacam inilah yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus bagi kita semua untuk saudara dan saya pahami. Jadi ketulusan kasih ini adalah bagaimana kita melihat kasih itu yang punya kekuatan menyelamatkan itu adalah kasih yang sama yang kita perlu aplikasikan dan terapkan di dalam praktikal kita sebagai orang Kristen. Kasih itu apa? Tidak pura-pura. Kata pura-pura itu menggunakan kata hipokritos. Hipokritos itu gambarannya seperti, saudara apa ya? Kalau dulu tuh orang Romawi sama Yunani itu, mereka itu punya semacam teater. Mereka itu pakai topeng, saudara. Pakai topeng, nah itu namanya hipokritos. Jadi topeng itu, mereka bermain watak. Ada lagunya kalau di Indonesia itu. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya kenapa? Apa yang dimaksud hipokritis tidak pura-pura? Adalah orang yang benar-benar murni hatinya. Bukan pura-pura, bukan sandiwara. Kasih yang perlu diterapkan di dalam kekristenan adalah kasih yang tulus dan murni yang tidak pura-pura. Tidak pura-pura mengasihi. Tapi bagaimana kasih itu muncul sebagai perwujudan daripada kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kata hipokritas itu dipakai sebagai semacam topeng. Kalau orang pakai topeng itu apa? Orang sandiwara itu, saudara lihat orang main sandiwara, aktor, aktris itu. Semuanya kan memainkan sesuatu yang bukan dirinya, saudara. Dan mereka sangat bagus, orang memuji itu. Berapa banyak di dalam kekristenan, di dalam pelayanan, di dalam hal gerejawi, kita lebih senang terhadap orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang bersandiwara. Saya beberapa kali melayani di beberapa tempat, Bapak Ibu. Saya tidak menganggap sesuatu yang indah dan baik itu teratur, kelihatan itu adalah sesuatu yang jelek. Tidak, sama sekali tidak, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, di dalam gereja pun hari ini banyak orang yang melayani dengan hipokritos, dengan sandiwara, saudara. Kelihatan kudus, kelihatannya oke, kelihatannya luar biasa. Tapi di balik semua itu ada maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Sehingga yang menjadi objek daripada itu dari siapa ya? Jemaat. Saudara, kalau mungkin di sini di gereja-gereja di Surabaya tidak terlalu kelihatan ketoro, saudara. Tapi kalau di sana itu aduh, wild west, saudara. Kentara banget, saudara. Hamba Tuhannya berteriak kekudusan, tapi hidupnya tidak kudus. Nyerang orang tentang kekudusan, hidupnya selingkuh. Mengasihi orang, supaya apa? Supaya mendapatkan sesuatu. Ketika pertama kali saya buka tempat pelayanan itu, saya didatangi beberapa pendeta, Bapak Ibu. Kenapa Bapak buka gereja di sini? Saya enggak buka gereja, Pak. Ini ada ibadah. Loh, ya mereka mau ibadah, kebetulan saya ada PA, saya bikin acara PA, mereka mau hadir ya, enggak apa-apa toh, Pak. Wah, kebetulan yang gabung sama saya itu ada orang-orang tertentu yang dalam tanda petik itu andalannya gereja sana, salah satu gereja lah, dalam tanda petik andalan, saya tahu lah, andalan apa yang diandalkan, saya nggak perlu banyak ngomong. Dia ikut, saya ikut itu, saya didatengin sama Pak Pendetanya. Bapak ini mau rebut jemaat orang, saya tidak mau rebut. Kalau gitu ini jemaat saya ikut situ. Memang jemaat Bapak yang mana, saya tanya gitu. Itu. Loh,
Itu milik Bapak ya, jemaatnya. Saya bilang, itu Bapak punya? Enggak, itu gereja. Enggak Pak, saya sampai hari ini terbukti orang-orang yang ikut saya itu tidak bergereja di saya. Terbukti saya ngomong, tapi mereka sudah saya bilang, ikut saya boleh, tapi Anda buka gereja. Lalu terus gerejamu gimana? Enggak apa-apa. Cari jiwa. Gereja kita di Bali, ini sedikit sharing, 2 kali dibobol maling, saudara. Ngerti dibobol maling? Pura-pura ada hamba Tuhan, lontang-lantung enggak punya pelayanan. Pak, boleh saya bantu pelayanan di sini, Pak? Boleh. Ya saya ini sudah tua loh. Udah umur 60 piro loh. Saya boleh pelayanan di sini, Pak? Boleh. Saya saya nggak ada yang bisa apa-apa, Pak. Saya sudah 35 tahun jadi gembala cukup, Pak. Wah, bagus ya. Murni hatinya ya. Pak, saya hanya ingin di masa tua saya ini saya mau melayani. Saya senang dengan visi Bapak. Boleh saya gabung sini? Mau ngomong apa? Gak oleh. Loh, terus Bapak sekarang ini posisinya apa? Saya sekarang ini wakil gembala salah satu gereja. Loh Pak, ya jangan toh Pak, kan enggak enak toh. Enggak, saya sudah keluar, saya mau keluar. Oh ya sudah. Gabunglah sama kami Bapak Ibu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Lalu dia pengaruhi berapa jemaat, kabur, buka gereja dulu. Tapi saya bersyukur gereja saya sudah beranak 2. Gereja baru 3 tahun, anak loro. Itu yang pertama, separuh jemaat bablas. Gimana maunya? Sakit hati. Istri saya yang muring-muring. Kok iso? Wis cari lagi, bangun lagi dari nol. Sama lagi, datang lagi orang. Malah orang ini referensi teman saya. Ada hamba Tuhan, teman saya referensi, teman baik saya. Ini adanya mau pindah ke Bali, mau bantu pelayanan tempatmu, oleh gak? Istri saya bilang, ojo, kok anu mana? Tapi janganlah, kasihlah pelayanan. Datang, iya, orangnya bagus, saudara. Waduh, iya, saya cuma orang biasa kok, gini. Sama, bawa lagi. 2 kali, sekarang saya pikir, wes 3 tahun 2021 sampai 2024 anak ini loro gereja ini. Mereka datang dengan kelihatannya tulus, tapi enggak tulus. Mereka punya maksud. Istri saya stres, wah gimana? Saya bilang enggak usah stres, lapo. Tuhan Yesus ya itu dikecewakan, Tuhan Yesus dia sama. Kalau Tuhan Yesus hal yang sama, apalagi kita gitu. Tapi kita udah bangun, saya pikir, jangan pikir kamu bangun. Bukan, itu karena anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kamu nggak bisa. Kalau ini Tuhan begini, berarti tandanya kita memang harus lebih waspada dan lebih kuat. Dan akhirnya puji Tuhan sampai hari ini aman. Jadi, kasih yang murni itu adalah kasih yang benar-benar tidak hipokrit atau yang tidak pura-pura. Yang bukan munafik. Cirinya seperti itu, bukan kasih yang munafik. Kita 2 kali tempat kami dimasuki orang-orang yang munafik, tapi bagi saya itu sesuatu yang baik. Saya tetap melihat ada sesuatu yang positif, bukan karena orang munafiknya ya, tapi di sini kita belajar ternyata di dalam dunia pelayanan gerejawi pun kondisi-kondisi seperti ini tidak bisa dilepaskan, saudara. Kondisi-kondisi seperti ini orang-orang yang nggak tulus, orang-orang yang punya maksud-maksud tersembunyi. Lalu bagaimana kita sebagai umat Allah? Bentuknya bagaimana? Kasih yang tulus. Kasih yang tulus atau kasih yang tidak pura-pura atau kasih yang tidak munafik. Lalu bentuknya, wujudnya, bagian yang kedua terakhir. Apa wujud konkret daripada kasih yang tulus? Mulai ayat yang ke-9b sampai yang ke-11. Ayat yang ke-9b mengatakan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
Jangan pura-pura, sorry, ini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Wujud konkret kasih yang murni atau yang tidak pura-pura itu adalah kasih yang cinta terhadap kebaikan. Ayat 9 mengatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang murni, kasih yang tulus itu adalah kasih yang mencintai kebaikan. Di dalam terjemahan LAI menggunakan kata menjauhi yang jauhilah yang jahat. Itu sebenarnya kurang tepat. Ada terjemahan yang lebih bagus dan hampir semua versi bahasa Inggris juga menerjemahkan itu sebagai membenci. Tetapi kasih jauhilah jahat dan bencilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu di dalam bahasa Inggris pada umumnya. Tetapi kita kembali pada dalam terjemahan aslinya, maka menggunakan kata apostigeo yang punya makna adalah sangat membenci atau merasa sangat jijik. Jadi jauhilah yang jahat itu artinya membenci dan merasa jijik. Ketika kita mau melakukan kejahatan, orang yang punya kasih hatinya, punya kasih yang tulus, dia pasti menjauhi dan merasa jijik untuk melakukan kejahatan. Apostigeo menggunakan apostigeo jauhilah jahat, merasa diri jijik. Dan disinilah kita harus memahami kasih itu adalah mencintai sesuatu yang baik. Kebaikan yang seperti apa? Kebaikan bagi semua orang. Saya punya asisten wakil gembala di Bali yang saya tempatkan. Ini anak masih muda. Saya rekrut dia dari salah satu STT yang cukup baik, yang sangat baik. Anak ini punya bakat yang luar biasa. Baik bakat musik, bakat teologi, cuma satu, kelemahannya pastoralnya lemah sekali, saudara. Pastoralnya lemah sekali karena anak ini masih muda, dan anaknya sangat pandai sekali. Suruh ngomong, suruh kupas, wah luar biasa teologianya mumpuni banget. Nah, satu kali saya dapat, bukan komplain, tapi masukan dari jemaat begitu. Itu loh, Pak, ini, maksudnya wakil saya itu. Tidak pernah perhatikan kita, yang diperhatikan orangnya yang itu-itu aja. Kita ini nggak pernah diperhatikan. Lalu saya panggil dia. Kenapa? Saya dengar dari jemaat loh. Kenapa kamu lakukan begitu, gini-gini. Iya Pak, itu orang-orangnya Pak. Pak, toksik Pak. Toksik lah. Iya Pak Gembala, itu orangnya toksik. Orangnya itu tidak menyenangkan. Kalau misalnya diajak di jadwal pelayanan itu sulit banget. Lalu, ya saya dekat sama orang ini yang gampang-gampang ini aja. Yang pelayanan selalu oke, gitu ya. Saya bilang, kalau kamu jadi gembala, kamu tuh jadi gembala buat semua. Gembala buat orang yang menyukai kamu, yang senang sama kamu, maupun orang yang membenci kamu harus menjadi gembala untuk mereka semua. Iya Pak, tapi sulit. Saya cerita, di gereja saya Surabaya, jangan dipikir seluruh jemaat itu senang sama saya. Semua sendiko dawu senang sama saya. Saya katakan, ada beberapa orang yang di belakang sudah biasa, tapi bagi saya itu hal yang sangat biasa. Tapi saya harus menunjukkan kebaikan dan kasih kepada mereka juga. Orang-orang yang ngomongin saya di belakang, banyak.
Laporan itu banyak, mata-mata, wah Pak, di ini Pak orangnya gini-gini, kemarin Bapak diomong-omongin gini, sudah, westa. Tugas kita apa? Layani mereka, lakukan yang baik. Nggak usah pura-pura, kita baik-baik. Saya katakan sama wakil gembala saya yang di sana, kamu harus jadi gembala buat semua. Orang-orang yang menyukai kamu, orang-orang yang senang sama kamu, maupun orang-orang yang nggak suka sama kamu harus gembalakan mereka semua. Kamu harus menunjukkan kasihmu, kamu harus layani mereka dengan sungguh-sungguh. Lakukan yang baik, meskipun mereka tidak baik sama kamu. Karena tugas kita apa? Lakukan yang baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan itu. Saya melayani, saya lebih banyak di misi ya di Bali. Jadi Bapak Ibu, saya katakan tadi banyak di misi. Lakukan yang baik. Meskipun orang pun nggak baik, lakukan yang baik. Kita nggak pura-pura. Sampai hari ini sejak 2021 saya pandemi pertama ke sana Bapak Ibu. Sampai hari ini. Dulu waktu pandemi saya ada kumpulin teman-teman saya, beberapa teman-teman yang punya berkat lebih Bapak Ibu. Ayo kumpul dong. Aku punya 50 kakak. Orang yang nggak bisa makan. Rumahnya itu dari bedeng-bedeng. Maaf kata orang Sumba, orang Flores, orang-orang begitu-begitu itu loh. Yang tinggal di Bali, mereka pun tidak punya surat-surat, tidak punya surat nikah, anaknya umur 16-17 tahun, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Mau dikawinkan susah, harus kawin adat dulu, dengan ratusan juta, tidak punya duit tapi sombongnya minta ampun, harus kawin adat ratusan juta Bapak Ibu. Saya tanya, sekali kawin adat berapa? Paling enggak lembu 50 ekor. Lembu 50 ekor. Piro itu duitnya? Lembu 50 ekor. Terus kalau enggak ada lembu 50 ekor gimana? Ya sudah kami enggak nikah, kami begini aja. Oh gila lu. Anak-anaknya enggak bisa sekolah. Kenapa enggak bisa sekolah? Gak ono surate. Ini anak sopo. Orang tuanya sopo. Akte lahir gak ono, akte nikah gak ono. Kami bantu Bapak 2021. Anak-anaknya itu disuruh, anak-anaknya itu umur 15-16 suruh pergi pasar. Di pasar itu tugasnya apa? Jadi kayak joki ngangkat-ngangkat belanja, misalnya Bapak Ibu belanja gitu, kebanyakan tidak bisa bawa sendiri, dibantu anak-anak ini, dibawa Siapapun tidak peduli, saya bantu 2021 50 keluarga. Memang saya tidak mau bantu uang, saya bantu berupa sembako. Saya belikan sembako, tapi sembako itu ada nilainya, 150.000 per sembako. Jadi bukan sembako asal-asalan, 150.000. Saya kumpulin teman-teman, termasuk saya juga, uang saya semua. Sampai hari ini Bapak Ibu, tetap berjalan. Pertanyaannya, 50 keluarga itu jemaat saya? Bukan. No. Ke gereja saya? Enggak. Banyak orang Katolik soalnya. Tapi kami layani mereka. Istri saya buka sekolah gratis, calistung. Wis gede-gede, wis mau nikah, bentar lagi saya belajar ngitung, nulis A, B, C itu. Istri saya bikin kelas calistung, bayar gratis. Just do it. Ada tantangannya? Ada. Kadang-kadang kurang uang, bolak-balik. Tapi puji Tuhan sampai hari ini kita tetap konsisten lakukan itu. Bukan karena apa? Karena lakukan yang baik. Tidak usah pura-pura. Tidak harus dia jadi jemaat saya. Tidak harus. Mohon maaf, gereja yang paling besar di sana, nggak usah sebut merek, mereka nggak pernah kasih loh. Mereka datang itu pelayanan di situ ada pelayanannya, tapi tidak pernah kasih, tidak pernah apa. Cuma datang genjeng-genjeng, puji Tuhan, anaknya dibagiin apa itu
beng-beng atau momogi atau apa sudahlah. Cuma gitu tok. Itu gereja yang paling besar di sana, saudara nggak usah tahu lah. Saya nggak perlu sebut merek. Tapi ketika kita melakukan ini, bukan saya merasa kita ini hebat, tidak. Tapi karena hati yang Tuhan taruh itu dari awal. Sampai hari ini. Konsisten, 50 setiap bulan. Mulai 2021. Sampai ada hamba Tuhan, percuma lah apa, kasih-kasih begitu, itu kan bukan jemaatmu. Saya melakukan bukan karena dia jemaat, tapi karena Tuhan. Saya membuka sekolah gratis, anak-anaknya sudah tahu kan orang-orang timur itu suaranya api-api saudara. Dilatih vokal, jos saudara. Saya punya 3 tim sekarang pemain musik yang main di kafe. Semua dari anak-anak itu saudara. Mereka cari duit nyanyi di kafe saudara. Suaranya jos. Laki perempuan, gini suaranya saudara. Daripada mereka bodok-bodok di pasar, cuma angkat-angkat itu. Sudah sini, suka nyanyi, suka, ayo. Bikin, sini, dilatih nyanyi. Dilatih apa? Lakukan kasih itu, tidak usah pura-pura. Tidak usah cari pujian. Tidak ada yang muji kami. Mereka pergi-pergi karpe dewe, meninggalkan, bahkan beberapa yang sudah, yang tadi saya bilang ada yang itu, mereka lupa sama kita sekarang. Tapi juga apa-apa. Karena kita melakukan bukan supaya kita diingat, supaya kita ini dianggap, wah kita ini baik, tapi just lakukan. Tidak usah pura-pura, lakukan yang baik. Ketika kita ketemu orang, pikirkan semua yang baik, jangan ada makhluk yang jelek. Yang kedua, ayat yang ke-10a. Hendaklah kamu saling mendahului, mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Wujud nyata kasih yang tulus adalah adanya kasih persaudaraan yang kuat. Di dalam terjemahan baru LAI dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Tapi di dalam terjemahan yang lain, misalnya contoh dalam bahasa Yunani menggunakan kata begini, dalam kasih persaudaraan hendaklah kamu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kalau saya terjemahkan dari teks bahasa Yunani, bunyinya seperti saya ulang. Dalam kasih persaudaraan hendaklah kamu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Nah, kata kasih yang kedua ini menggunakan kata philos atau philia. Bukan lagi agapau seperti yang di awal, tapi menggunakan kata philos atau philia. Yang artinya kasih terhadap saudara. Dikatakan muncul kata Philadelphia, kasih persaudaraan, Philadelphia, dan philos tergoi, yang menunjukkan bahwa kasih kita bersama orang percaya adalah kasih persaudaraan, karena kita semua adalah anak-anak Allah. Roma 8, 14, 17, karena kita adalah anak-anak Allah. Persaudaraan dimaksud kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam ikatan inilah saudara bersaudara di dalam Tuhan. Roma 8, 14 sampai 17 mengatakan itu. Dalam kasih persaudaraan yang sama. Jadi kasih yang dimaksud dengan kasih di sini adalah, jadi kalau kita sebagai saudara, kasih yang disebut saudara, maka segala perbedaan itu menjadi tereliminasi atau sudah dihancurkan. Maka kita sulit untuk mengasihi sesama kita. Karena kita tidak pernah menganggap saudara-saudara kita lain, saudara seiman khususnya, mereka adalah saudara kita di dalam Tuhan. Pikirnya anak Tuhan itu hanya kita saja gitu, yang lain bukan anak Tuhan. Yang anak Tuhan hanya kita ini toh, enggak saudara. Kasih yang tulus, kasih yang murni adalah kasih yang mau menjangkau semua. Sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Jadi kasih itu bukan sekedar jargon teologis. Tetapi itu
sesama. Dikatakan demikian. Dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Saling mendahului di dalam memberi hormat. Adanya penghargaan terhadap sesama. Kasih yang tulus adalah kasih yang bisa menghargai kepada sesama. Saling mendahului dalam memberi hormat. Ini beberapa kalimat ini beberapa kali dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan yang disebut dengan kerendahan hati. Di dalam contohnya misalnya di dalam Filipi pasal yang kedua, orang rendah hati adalah orang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga lebih utama daripada kita. Itu adalah orang rendah hati. Kekristenan, orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang punya kemurnian kasih itu. Hendaklah kasih itu saling mendahului dalam memberi hormat, menghargai sesama kita. Tidak mencari penghargaan, tapi bagaimana kita mau menghargai sesama kita. Apa yang kita cari hari ini? Penghargaan? Prestasi kah? Karena hari-hari ini orang berlomba-lomba cari penghargaan, cari prestasi. Tetapi orang yang punya kasih yang tulus, dia memberi penghargaan. Dia tidak mencari penghargaan, tapi dia mau menghargai siapapun. Sulit Bapak Ibu untuk menghargai orang-orang tertentu, khususnya orang-orang yang bagi kita anggap itu tidak selevel dengan kita, atau mungkin orang-orang itu yang tidak sejalan dengan kita, atau yang tidak sepandangan dengan kita. Tetapi katakan saling kita memberikan penghormatan, menghargai. Penghargaan dalam sesama adalah wujud kasih yang tidak didasarkan pada prestasi atau posisi. Jadi semua orang berhak untuk dihargai dan dihormati oleh semua orang. Entah orang lain itu mau menghormati kita atau tidak, penghormatan kita terhadap orang lain harus tetap diberikan. Jangan kita menuntut penghormatan orang lain, tapi hormatilah orang lain. Yang terakhir, yang keempat, yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang punya kasih yang murni, dia punya antusiasme yang tinggi di dalam melayani Tuhan. Dia punya dorongan yang begitu kuat, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Karena dia telah merasakan dan menerima kasih Allah, maka dia punya dorongan yang kuat untuk melayani dengan antusias. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, tapi katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Dan ujungnya apa? Layanilah Tuhan. Untuk apa? Supaya kerajinan kita tidak kendor. Untuk apa roh kita menyala? Untuk melayani Tuhan. Layanilah Tuhan. Jadi saya katakan setelah poin pertama tadi di struktur posisi teks kita yang pertama tadi, kasih yang tidak pura-pura diletakkan setelah topik tentang pelayanan, maka dipertegas kembali di ayat yang ke-11 tentang pelayanan ini. Maka dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, maka kita punya semangat dan antusias untuk kita melayani Tuhan. Kadang-kadang kita merasa capek, tapi ketika saya mengingat hal ini, oh iya ya. Saudara, kalau saya mau katakan sekali lagi, kalau boleh share sedikit, pelayanan kita di Bali itu pelayanan yang sangat capek, saudara. Enak di Surabaya menurut saya. Tinggal pelayanan, gereja sudah settle, tinggal ikuti jadwal, ada orang sakit dikunjungi, ada orang mati dilayani, kan enak. Tapi kalau di sana enggak, saudara. Enggak. Karena pelayanan yang kami pilih
Banyak gereja buka di sana. Saudara tahu banyak gereja baru-baru yang punya branding-branding besar di Surabaya, di mana buka di sana. Bahkan saya juga harus, karena tugas, saya harus bantu salah satu gereja besar di Surabaya ini yang buka di Bali. Saya harus bantu karena satu sinode sama saya, saudara. Guyu-guyu yo. Mari mbok foto wingi wong anu nih. Nah itu, gereja 1,5 jam. Oh. Itu satu sinode dengan kita. Dia buka di Bali, yang layani WL istri saya, pemain musik dari gereja saya semua. Tapi dia masih belum buka full, karena gedungnya masih dibangun, dia buka di Living Word. Di Living Word, di Katsu. Saya dipanggil sama Pak Samuel itu, di telepon, wah tolong bantu, ya wes. Dan bukan cuma itu aja, ada beberapa gereja yang sudah buka di sana, ya saya tahu. Saudara, yang mereka lakukan apa? Sebenarnya polanya sama, tinggal rebutan jemaat di kota itu. Mana yang lebih bagus, gerejamu baru, ada sesuatu yang menarik, maka engkau akan mengurangi jemaat yang satu untuk berpindah tempatmu. Cuman begitu aja sih, ya kan? Sama. Tapi yang kami pilih di sana, kami nggak begitu. Kami pilih jalan susah, jalan sengsara. Orang-orang yang terhilang, seperti saya bilang tadi, orang-orang yang dibantu nggak tahu diri itu. Tapi tetap dibantu. Dibantu nggak tahu diri, nggak dihargai, nggak apa-apa. Itu yang kami ambil jalannya. Itu yang kami ambil. Jangan tanya, pasti cuannya akeh, gak cuan, boncos. Tiap bulan pasti boncos. Pendapatan gereja, maaf kata ya, saya nggak mau. Pendapatan gereja nggak sebanding, karena apa-apa. Tapi kami berjalan, kami ambil jalur itu. Kami di sana, kami bekerja. Asisten saya tak suruh kerja. Jadi apa? Jadi tukang pijet. Saya jualan burger. Istri saya buka warung di depan kantor imigrasi. Buka warung. Ya jualan bakso, mie ayam, jus, es krim, gitu-gitulah. Kalau mau rebut-rebutan gampang. Bisa. Yang tadi saya sebutkan di awal, itu bisa. Orang-orang itu saya tarik ke gereja saya, tapi pergi semua. Saya kembali ke gereja masing-masing. Tidak apa-apa. Dan ini yang kami lakukan. Untuk melayani orang-orang seperti itu. Kadang-kadang stres Bapak Ibu. Capek. Kadang-kadang, aduh, Tuhan, iya ya, kok malah poso 2 hari ini. Tidak ada jadwal puasa kok malah puasa 2 hari. Tapi tidak apa-apa. Istri saya ngomong, iya kok awak dewe malah poso ya. Gak apa-apa, sehat. Saya baca artikel tentang puasa itu. Wah, itu bagus sekali. Membersihkan tubuh. Dan apa? Ya kalau puasanya yang kena, saya bilang. Tapi bukan masalah itu. Tapi saya berkata begini. Saya ngomong sama istri saya, penderitaanku, cuma sebatas itu. Mentok-mentok gak ada duit. Mentok-mentok mangane kurang enak. Sebatas itu tok. Kamu lihat, banyak orang yang berjuang dengan nyawanya untuk Kristus. Kita ini belum apa-apa. Kalau baru gak duit aja wis ngomel. Baru makan gitu aja mau kerja keras, ya, itu dia jadi tukang pijit bisa nyicil sepeda motor. Saya bilang, saya rekrut itu, kamu mau ikut pelayanan, saya rekrut dia dari sekolah teologi. Dia sudah jadi full timer di salah satu gereja yang brand besar.
Saya ngomong sama wakil gembala saya, kamu mau ikut saya ke Bali? Dipikirnya jadi staf, pengerja. Saya sebulan dikasih berapa Pak tunjangan saya? Tidak ada tunjangan, diem dah. Tidak ada tunjangan, cuma saya mau ngomong gini, saya ngajak kamu di sana bukan untuk jadi pengerja, tapi untuk jadi pemimpin dan berjuang. Kamu mau? Mau nggak? Ikut saya ke Bali. Mikir 3 bulan. Kasih saya 3 bulan. Oke, saya tunggu 3 bulan. Posisinya enak Bapak Ibu. Di gereja yang tempatnya dia, wah dipakai luar biasa. Musik jago, khotbah jago, ngajar jago, semuanya jago, hebat semua. Saya bilang, mau nggak kamu persembahkan dirimu di Bali? Setelah 3 bulan, saya tahu. Terus bilang, Pak, saya mantap, saya mau ikut Bapak. Oke, berangkat. Kita berangkat. Sampai sana bingung dia. Sudah kamu bisa musik kan? Bikin les, cari les, dapat les. Terus dia lesnya kurang rame, ternyata dia ramenya di pijet. Tukang pijet. Ya sudah, berarti berkatmu jadi tukang pijet lah. Jadi tukang pijet panggilan itu loh. Kalau dipijat, manggil pijet. Ya, enggak apa-apa. Pergunakan tanganmu, pergunakan segala sesuatu. Kamu untuk melakukan ini kamu harus berjuang sedemikian rupa loh. Jangan anggap remeh, saya bilang. Masa kamu mau ninggalin? Sengaja dia bilang, Om saya udah nggak kuat Pak, saya udah nggak kuat Pak, boleh saya kembali? Kamu sudah berjuang sedemikian rupa, kamu kembali begitu saja, rugi kamu, saya bilang. Untuk apa kamu situ? Akhirnya dia, iya Pak, saya lihat. Disitulah ada antusiasme yang terus. Jangan kerajinanmu kendor. Katakan apa yang membuat kita kendor di dalam pelayanan ini? Karena banyak masalah kan? Banyak problem. Membuat kita kendor. Membuat kita nggak punya roh yang menyala-nyala. Tapi kalau kita bisa melihat masalah atau problem itu sebagai anugerah Tuhan, bahwa kasih Allah itu yang begitu besar, yang katakan tadi tidak bisa memisahkan kita dari apapun, maka kita punya kekuatan untuk kita terus antusias di dalam pekerjaan Tuhan. Harus. Saya ini kesehatan saya ini kurang baik Bapak Ibu. Tanggal 23 besok saya harus pasang ring. Saya harus pasang ring jantung. Tapi saya harus tetap melayani. Semangat saya besar. Bukan karena sesuatu yang menguntungkan di dalam pelayanan saya. Tetapi saya mau belajar mengasihi dengan tulus seperti apa yang Yesus mau lakukan. Kasih kepada siapa? Semua orang. Tidak peduli orang itu yang menyakiti kita atau orang yang menyenangkan kita atau musuh kita. Bahwa kita dipanggil di dalam dunia untuk mengasihi semuanya. Kita dipanggil untuk melayani semua orang-orang ini. Mari kita bersama pagi hari ini, siang hari ini Bapak Ibu, kita memikirkan kasih yang tulus ini. Sudahkah kita memiliki kasih yang tulus? Saya mengutip kembali Martin Lloyd Jones mengatakan tadi, bahwa tanpa kasih itu yang tulus, maka semua hal praktis di dalam kekristenan kita tidak ada nilainya apa-apa. Tidak peduli seberapa banyak pelayananmu, tidak peduli seberapa besar kapasitasmu, tapi tanpa kasih yang tulus ini, engkau bukan siapa-siapa. Saya mengutip Martin, saya membaca buku ini, saya sangat terberkati. Martin Lloyd Jones ini salah satu penulis favorit saya juga. Dia menuliskan buku ini dengan luar biasa. Dia sudah tua, dia mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam Kristen ini fondasinya adalah kasih. Kalau engkau melayani, engkau bergereja tanpa ini kasih yang tulus, maka hal praktis apapun di dalam kekristenanmu itu adalah sia-sia. Dia juga mengutip di dalam
1 Korintus pasal yang ke-13 tadi yang sudah saya sempat bahas tadi sedikit. Biarlah Bapak Ibu miliki kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang membenci kejahatan. Dan wujudnya apa kasih yang tulus itu? Yang pertama, wujud pertama adalah adanya kecintaan terhadap kebaikan. Yang kedua adalah kasih persaudaraan. Adanya kasih persaudaraan yang hangat. Yang ketiga adalah penghargaan terhadap sesama. Yang keempat adalah antusiasme. Mari kita memiliki kasih ini. Mari kita terus bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati.